Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Putu Novriani dengan NIM terakhir 11, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan tentang lisensi dalam praktik kebidanan. Dengan anggota kelompok, yang pertama yaitu Kanda Gita Yuli Novianti dengan NIM terakhir 5, lalu saya sendiri dengan NIM terakhir 11, lalu yang 3, Komang Triapsari Putri dengan NIM terakhir 23, selanjutnya yaitu Niputu Diva Puspitayanti dengan NIM terakhir 31, dan Ida Ayu Made Adi Kesumadewi dengan NIM terakhir 38. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian lisensi secara umum. Lisensi secara umum dapat diartikan sebagai pemberian izin. Hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Definisi lain dari lisensi yaitu pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Lisensi juga dapat diartikan sebagai sebuah pemberian izin atau kekayaan intelektual, di mana dapat diberikan pemberi lisensi kepada penerima lisensi. Dengan maksud supaya penerima lisensi dapat melakukan aktivitas usaha atau memproduksi produk tertentu dengan memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan. Dalam lisensi terdapat istilah perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak yang bertindak sebagai penerima lisensi, sehingga pihak penerima lisensi dapat dengan legal memproduksi dan memasarkan produk atau jasanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan lisensi dalam kebidanan. Lisensi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat izin praktik yang diberikan kepada tenaga profesional yang telah terregistrasi untuk pelayanan mandiri. Menurut IBI, lisensi adalah pemberian izin sebelum melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan. Tujuan lisensi adalah untuk melindungi masyarakat dan pelayanan profesional. Adapun tujuan khusus lisensi adalah yang pertama, memberikan kejelasan batas wewenang. Yang kedua, menetapkan sarana dan prasarana. Yang ketiga, yaitu meyakinkan klien. Aplikasi lisensi dalam praktik kebidanan adalah dalam bentuk SPIB atau Surat Izin Praktik Bidan. SPIB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Depkes Kementerian Kesehatan kepada bidan yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Bidan yang menjalankan praktik harus memiliki SPIB yang diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat dengan memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada fotokopi STR yang masih berlaku. Yang kedua, yaitu foto ijazah D3 kebidanan. Yang ketiga, yaitu surat persetujuan atasan. Yang keempat, ada surat keterangan sehat dari dokter. Yang kelima, surat rekomendasi dari organisasi profesi. Yang keenam, ada pas foto. Yang ketujuh, surat pernyataan dari lingkungan tempat praktik. Rekomendasi yang diberikan organisasi setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian kemampuan keilmuan dan keterampilan, kepatuhan terhadap kode etik, serta kesanggupan melakukan praktik bidan. Bentuk penilaian kemampuan, keilmuan, dan keterampilan inilah yang diaplikasikan dengan cara diselenggarakan uji kompetensi bagi bidan yang mengurus SPIB atau lisensi. Uji kompetensi ini baru pada tahap uji coba di beberapa wilayah. Namun, terdapat beberapa provinsi yang menerapkan kebijaksanaan daerah untuk penyelenggaraan uji kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bidan. Misalnya, Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan beberapa provinsi lainnya dengan menempatkan uji kompetensi pada tahap pengajuan STR. Dengan ini, diselenggarakannya uji kompetensi diharapkan bahwa bidan yang menyelenggarakan praktik kebidanan adalah bidan yang benar-benar kompeten. Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di kebidanan.
mengurangi medical error atau malpraktik dalam tujuan utama untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak. Dalam rancangan uji kompetensi, apabila bidan tidak lulus uji kompetensi, maka bidan tersebut menjadi binaan Ikatan Bidan Indonesia setempat. Materi uji kompetensi sesuai dengan 9 area kompetensi dalam standar profesi bidan Indonesia. Namun demikian, uji kompetensi belum dilakukan dengan suatu dasar hukum, sehingga baru pada draft atau rancangan. Menurut Permenkes nomor 1464 garing Menkes garing X garing 2010 SIPB berlaku sepanjang STR. Belum habis masa berlakunya dan dapat diperbarui kembali. Bentuk permohonan SIPB dapat dilihat pada lampiran Permenkes nomor 1464 garing 2010. Baik, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.